Oke, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Naufal Safar Mardita Putra dengan NIMK 3522056 dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas 11 Maret. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai menggunakan membuat pedang dengan 3D modeling memakai Blender menggunakan blueprint. Oke. Langsung saja jika ingin melihat videonya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah memilih blueprintnya, lalu kita masukkan dengan drag and drop ke Blender. Terus kita Alt G untuk biar di tengah, terus kita Alt R untuk menempatkan. Terus kemudian kita putar menggunakan rotate ke sumbu yang kita mau, kemudian klik tuh 90 derajat biar lurus. Nah, kita masukin mesh, kemudian kita rotate. Habis itu nanti kita S untuk scale ke ukuran pedangnya. Nah, setelah itu kita pasin ke pedangnya agar pas ya. Nah, habis itu kita SZ agar bisa memanjang, maaf, SX berarti ya agar seukuran besi pedangnya, bilah pedangnya. Kita pasin terlebih dahulu. Jika dirasa sudah pas, nanti kita akan masuk ke edit mode agar bisa mengikuti lekuk pedangnya. Nah, kita Ctrl R, kita bikin 10 agar nanti enak memotong-motongnya. Terus kita Ctrl L lagi di tengah. Kemudian yang di ujung kita pencet M lalu center. Nah, kita kasih lagi di kiri. Nah, seperti itu. Terus kita G lalu kita sesuaikan dengan blueprint kita. Kita tarik vertexnya sesuai dengan blueprint kita. Nah, setelah itu yang paling bawah kita extrude ke bawah lalu sampai pas. Nah, sampai pas, terus kita scale untuk mengikuti ukuran yang akan kita mau. Nah, terus setelah itu kita ikuti saja seperti ini terus sampai mengikuti blueprint yang kita gunakan. Nah, oke, tadi teman-teman, tadi yang kita masukin meshnya itu merupakan plane ya teman-teman ya, yang kotak tadi. Nah, sekarang kita ikuti pergerakan ini. Kita pakai mainnya berarti pakai S sama extrude sama S, nanti di besar kecilnya guys ya. Nah, terus kita sesuai ini tuh kita besar itu kan depannya kan kecil ya, jadi kita besarin sedikit pakai S, lalu kita perkecil lagi di depannya, jadi agar bisa masuk dengan pas. Nah, itu menggunakan kira-kira aja guys ya. Kalau sekiranya udah pas, nah itu ya sudah. Jika kalau nanti kurang pas, nanti bisa di G sendiri. Nanti ada seperti contohnya, nanti itu kita G sendiri agar sesuai yang kita mau. Nah, ini kita pakai G, kita tarik sendiri sesuai kemauan kita agar pas. Itu kan ada kurang pas, nah itu saya benahin sendiri. Kemudian kita klik dua vertexnya, kita seleksi dua vertex, lalu kita extrude lagi, kemudian kita mainkan pakai S, kemudian dipaskan lagi. Sekiranya udah pas, kita klik salah satu vertex, habis itu kita kita G, terus kita extrude lagi. Nah, itu seperti itu terus sampai pedangnya penuh, sampai membentuk di blueprint tersebut ya teman-teman ya. Nah, itu seperti pada gambar di atas, ikut naik ke atas sampai nanti pedangnya penuh. Nah, ini saya cepatkan agar cepat aja. Nanti di sini itu kita pasin dulu kayak persegi gitu. Jadi di tengah nanti kan ada dua vertex yang bertemu ya teman-teman ya. Nanti kita ada caranya sendiri. Nah, kita mau bikin yang lancipnya. Caranya kita R lagi. Terus nah, itu yang di depan tadi kita seleksi, habis itu kita pencet M, habis itu center. Nah, yang titik-titik yang lain itu kita sesuaikan menggunakan G. Nah, itu kan ada dua
itu kan ada dua vertex yang bertemu ya teman-teman ya di bagian sana tadi. Terus kita seleksi keduanya, habis itu M center itu teman-teman. Nah kemudian kita copy paste. Kita sebelumnya masuk ke object mode dulu, habis itu kita copy paste menggunakan shift D, kita duplikat menggunakan shift D, lalu kita masuk ke object mode, kemudian yang baru ya, terus kita sesuaikan dengan pedangnya di bawah, karena pedang di bawah itu lebih kecil, maka kita S nya kecilin, lalu kita sesuaikan dengan panjangnya yang di bawah. Nah habis itu kita pasin. Nanti kalau sekiranya belum pas, kita masuk ke edit mode, kita sesuaikan sendiri teman-teman. Nah itu kita vertex-vertexnya kita pasin sendiri manual ya teman-teman, agar lebih leluasa saja. Nah ini kayak editan saya terlalu cepat, jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti saya bakal nanti kasih subtitle ya, subtitle di kayak misal nanti yang ketinggalan kayak pencet M itu yang terlalu cepat saja. Nah itu terus kita G lagi, di situ kita sesuaikan saja teman-teman, sesuai kebutuhannya. Nah seperti itu. Nah teman-teman, kalau dirasa sudah pas seperti pada gambar blueprintnya, nah itu kita langsung saja ke tahap berikutnya, kita bikin hiasannya. Di hiasan ini kita gunakan bezier, itu ya. Terus kita pastikan dengan sudut yang benar ya teman-teman ya. Tadi berarti kita GX, terus habis itu kita setting ke 90 derajat, karena di yang awal tadi kita juga menggunakan sumbu X untuk sumbu Y untuk patokannya. Jadi kita buat kanan ke kirinya itu menggunakan sumbu X. Nah itu teman-teman. Nah berikutnya kita akan geser ke bagian yang hiasan. Nah kemudian kita perkecil, kita tempatkan saja ke sumbu yang akan kita buat. Nah itu kita bikin kiri, lalu kita atur, kan ada dua vertex tuh, kita atur semirip mungkin dengan blueprintnya. Kita menggunakan G, kemudian kita rotate seperti lengkungan itu. Nah biar kita bisa pas, kita menggunakan pencet V, habis itu vektor ya teman-teman ya, agar bisa lancip ya nanti ya, V vektor. Nanti saya akan tulis juga, nanti kita emang agak sulit di awal-awal ya teman-teman yang mengatur saya lupa nah kita menggunakan vektor agar bisa lancip. Nah kita pas-pasin, lalu kita jika mau menambahkan si vektor ini, kita menggunakan E untuk extrude ya teman-teman ya.
Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini emang agak susah, jadi kita harus coba-coba dulu di awal ya. Nanti akan lama-kelamaan akan dapat feelnya. Nah, kita extrude lagi. Kita pasin pakai G. Kayak itu harus dapat feelnya itu teman-teman ya. Jadi emang dikit susah, nanti kalau belajar bisa lama-lama ya. Nah, itu kita extrude lagi. Nah, itu salah extrude, maksudnya di bawah harusnya. Terus kita bikin lengkungan. Nah, nanti kita cepetin aja karena nggak lama di sini. Kita time lapse di sini ya. Ini hari ini udah dapat feelnya saya, berarti pakai itu. Nah, untuk bagian yang terakhir kan ada dua vertex yang bertemu ya, nanti ya kita blok dua vertexnya. Habis itu nanti kita sambungin menggunakan C teman-teman. Jadi bukan extrude kayak M yang tadi, tapi kita menggunakan C. Jadi Ctrl C, Ctrl C, habis itu nanti tersambung sendiri. Nah, terus kita atur-atur, kita pasin sendiri apakah sudah pas atau belum. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, jika lo sudah pas, nah seperti itu, lalu kita masuk ke object mode. Masuk ke object mode, kita copy paste lagi menggunakan shift D, lalu kita geser ke sampingnya. Nah, itu kan ukurannya lebih kecil ya teman-temannya. Nah, kita kayak yang pedang tadi, kita shift D, habis itu kita geser, kemudian kita masuk ke object mode lagi. Kita masuk ke edit mode untuk menyesuaikan masing-masing dari vertexnya sudah pas atau belum. Seperti itu teman-teman. Nah, maaf itu ke copy sekaligus gambarnya. Itu harusnya gambarnya di lock dulu di awal ya teman-teman ya. Nah, kita pasin bawahnya. Sekiranya nanti kurang pas, kita bisa atur sendiri itunya vertexnya menggunakan G ya. Kita seleksi, kita kita scale, kita sesuaikan sesuai dengan blueprintnya teman-teman. Nah, emang agak lebih gampang daripada kita membuat dari sendiri ya, dari yang awal sendiri ya. Kita lengkung-lengkung sendiri. Ini lebih gampang karena cuma mencocokkan, udah ada rangkanya. Nah, kemudian setelah itu kita membuat gagangnya. Nah, kita pakai mesh, kemudian silinder. Kita bukan pakai bezier ya. Bezier nanti kita pakai yang itu, yang kayak ornamen tadi sama detail-detailnya doang. Jadi kayak hiasan-hiasannya doang. Ini kita pakai silinder, lalu kita putar 90 derajat seperti yang tadi. Ketik 90 agar pas. Kita kecilin sesuai dengan blueprint bentuk pegangan pedangnya.
Nah, kita kecilin sesuai ukuran. Itu kayak salah, enggak sesuai itunya, maka kita ulangi lagi. Kita putar lagi 90 ya. Habis itu nah kecilin lagi. Nah, kemudian kita SX agar bisa memanjang ya teman-teman ya. Nah, hop. Kemudian kita masuk ke edit mode. Ya, kita masuk ke edit mode biar pas dulu. Kalau sekiranya sudah cukup ya sudah. Nanti di edit mode kita akan menambahkan, oh ya, sebelumnya kita masuk ke Z terus itu wireframe, biar nanti jika kita nyeleksi di depan, nanti yang di belakang juga ke seleksi. Nah, kita extrude ke samping kanan samping kiri sesuai dengan blueprint. Kemudian kita Ctrl R untuk menambahkan itunya ya teman-teman, kayak lingkarannya itu ya. Nah, terus kita tambahkan kita 3 atau 2 cukup ya teman-teman ya. 3 saja kita tambahkan R-nya, kita lingkarnya ditambahin untuk menyesuaikan bentuk yang di atas. Itu teman-teman. Nah, kita sesuaikan, nanti kita tarik menggunakan S, kita scale-nya kita naikin. Nah, kita sesuaikan dengan seperti blueprint ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, habis itu kita S lagi di bagian kanan, kita samakan dengan blueprintnya teman-teman ya. Nah, gitu. Setelah dirasa cukup, kemudian kita akan cek lagi menggunakan, nah kita lihat dari sumbu kanan kiri ya teman-teman. Kalau sudah dirasa cukup ya sudah, kita menuju tahap berikutnya. Kalau mau menggunakan dicek lebih lanjut, menggunakan, kita Z lagi ke solid, jadi bentuknya tuh kayak bentuk jadi teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kalau dirasa sudah cukup, kita akan menggunakan bezier lagi untuk membuat ornamen di bawah itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita shift A, kita pilih curve, lalu kita pilih bezier. Nah, lalu kita rotate lagi seperti biasa, seperti yang awal tadi. Kita rotate, terus kita ketik 90 derajat. Kita kecilin ukuran untuk kita membuat itu yang logo seperti Spiderman itu ya. Aku nggak tahu, seperti itu buat ornamen rencananya, jadi hiasan seperti itu. Nah, itu kita kecilin seukurannya. Nah, habis itu kita pasin di lekukannya, jadi biar enak saya dari atas itu kita lengkungin, aku taruh bawah saja, lalu kita rotate, kemudian kita scale kecilin sama dikit. Nah, terus ini memang beberapa kali saya bilang ya kan, agak susah kalau pakai curve ini ya, pakai kurva ini agak susah, jadi harus sabar, kayak harus menemukan feeling yang tepat ya teman-teman ya. Nah, ini agak lama di sini, nanti kita cepetin aja di depan nanti. Oke, nah di sini kita cepetin aja ya teman-teman ya videonya, biar nggak kelamaan nanti kalian lihatnya. Nanti kita mainnya nih di rotate, G sama scale aja ya teman-teman. Itu kurang lebihnya itu nanti bisa dipelajarin sendiri, dicoba-coba sendiri. Kita rotate, mainnya rotate G pakai scale salah satu gitu ya teman-teman ya.
Nah, ini udah mau selesai. Oke, yang selesai tadi toh. Jangan lupa kalau sudah mau selesai, kita yang terakhir nanti kita blok 2, kita seleksi 2 vertexnya, lalu kita Ctrl C, aku lupa Ctrl C atau Shift C ya, Ctrl C ya, buat nyatuin ya teman-teman ya, buat nyatuin menjadi 2. Nah, jadi satu, maaf jadi satu line ya teman-teman ya. Nah, itu kita jadi satuin. Oke. Itu kalau dirasa sudah, nah itu udah jadi ya teman-teman ya. Kurang dikit lagi. Kita sambungin, lalu kita putar-putar dikit aja. Oke, Ctrl C. Nah, kita tinggal sesuaikan dengan blueprintnya yang di belakang. Nah, itu kan udah tepat, tinggal menyesuaikan sedikit-dikit. Nah, kalau sudah, kita seperti biasa kita tap lagi untuk masuk ke object mode, lalu kita masuk ke Shift A, menambahkan kita tambahkan plane buat itu yang aksesoris lingkarannya. Kita masukin plane kotak, maaf geser, kita geser ke bawah, lalu kita kecilin sesuai dengan ukuran lingkarannya. Kemudian kita zoom, ya, kita sesuaikan dengan salah satu segitiganya, lalu kita nanti akan masuk ke edit mode untuk ya di Ctrl R horizontal ya teman-teman. Jadi yang depan nanti kita akan mesh jadi satu, biar kenapa tujuannya seperti nanti biar bisa digeser-geser. Nah, seperti di gambar di atas. Nah, gitu teman-teman. Nah, setelah seperti itu, lalu kita masuk ke object mode lagi, kita duplikat Shift D, lalu kita klik, kita rotate lagi, kita sesuaikan dengan blueprint kita ya teman-teman ya. Kita rotate-nya pakai rotate GY ya teman-teman ya. Nah, kita rotate, kita ke 90 derajat lagi. Wah, gitu terus sampai itunya tertutup semua. Nanti itu akan kita tempel di akhir ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, selesai semua ornamen-ornamen yang kita butuhkan. Sekarang selanjutnya kita tinggal menggabungkan. Nah, proses menggabungkannya, kita hilangkan dulu gambarnya, lalu kita samain posisi dulu antara pedang yang besar sama pedang yang kecil ya teman-teman ya. Kita bikin semua X, Y, Z nya jadi 0 posisinya. Nanti kita ubah di yang kecil nanti di Y ya teman-teman ya. Kita samain dulu posisinya, kita cek dulu apakah sudah pas atau belum. Nah, kita cek dulu, kalau sekiranya sudah pas, kita lanjut saja. Kemudian klik yang kecil, kemudian kita pasin dulu dengan belakang agar tidak melenceng ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita jikalau ada yang kurang pas, kita bisa masuk ke edit mode, lalu kita pasin sendiri di pojok-pojok sesuai dengan yang kita inginkan. Kita rapi-rapiin sebentar agar pedangnya terlihat realistis ya teman-teman ya. Nah, setelah dirasa pedangnya udah cukup bagus, kita akan pindah yang maaf, kita akan geser objeknya. Kita akan geser objeknya, objek yang kecil, pedang yang kecil kita geser sedikit saja pakai kira-kira. Lalu nanti kita akan mirror. Jadi ada dua pedang kecil di kanan dan kiri, dan di tengah itu diisi dengan pedang yang gede.
nanti kita sambungin biar terkesan gak lancip seperti itu ya teman-teman ya, seperti pedang yang sangat realistis. Nah itu kita atur dulu. Nah kita sudah atur dengan jarak seperti itu kayaknya masih terlalu panjang ya teman-teman. Nah ini saya salah, seharusnya tuh sebelum di mirror tuh kita harus sesuaikan ukuran jaraknya terlebih dahulu, habis itu di mirror ya teman-teman. Ini saya ulangi. Nah kita atur jaraknya terlebih dahulu. Kalau dirasa sudah cukup, kita baru mirroring. Nah modifier mirror. Nah kita pakai Z. Tentu udah jadi 3 ya. 3 ya teman-temannya. Lalu kita apply. Kita apply. Setelah itu kita jadiin satu dengan klik semua objeknya, pedangnya tadi, lalu kita Ctrl J untuk join ya, biar jadi satu objek. Lalu kita tap. Nah ini yang penting teman-teman. Setelah itu kita seleksi dengan Alt klik di salah satu vertex. Nah kita yang ujung-ujungnya ini kita sambungin ya teman. Alt tab klik lalu kita edge terus apa tadi, maaf bridge edge loop ya teman-teman, kalau nggak salah namanya bridge edge loop. Nah itu nah ini di sini kita saya hanya menyesuaikan kecil saja, kayak mengecilkan di bagian pedang yang kecil, kayaknya ini masih terlalu besar, jadi kurang runcing seperti itu ya. Nah kita pakai bridge edge loop ya teman-temannya. Nanti kan tadi belum keseleksi semua, di samping-samping bawah-bawah itu belum tersambung ya, seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat pada video. Kita sambungin sendiri-sendiri pakai klik gitu. Kita klik manual agar pas ya teman-teman ya. Emang agak rumit, kita harus teliti sekali di sini untuk menyeleksi dimana pasangan yang tepat biar menjadi pedang yang rapi gitu ya teman-teman ya. Kita pakai shift klik, control klik. Nah itu kayaknya masih salah. Nah kita Ctrl Z, kemungkinan akan seperti itu ya teman-temannya di sini ya. Jadi kita bikin itu semua tuh bersambung, jadi kayak menjadi datar gitu ya teman-teman. Itu di bagian bawah pedangnya itu teman-teman. Nah itu yang terakhir kemungkinan ya. Jika sudah tersambung semua, lalu kita masuk ke tahap yang berikutnya ya teman-teman. Kita akan
kita cross check dulu apakah sudah tertutup semua teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup, lalu kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, kita masuk ke Bezier curve, lalu kita 2 dimensi, lalu kita buat di bagian fill mode-nya, geometrinya kita isi secukupnya ya teman-teman ya, sama bevelnya kita isi juga secukupnya. Dirasa kalau dirasa udah cukup ya secukupnya lah. Kita buat lagi extrude kita 1,15 yang kedua, yang interior yang pertama tadi 0,1, yang ini 0,15. Terus bevelnya tadi depthnya 0,1 semuanya teman-teman. Lalu kita satuin, yang kecil ditaruh di dalamnya, jadi biar ada kesan menonjol seperti itu, karena yang kecil itu ukuran extrude-nya itu 1,15. Kemudian kita gabungin keduanya dengan tabblok semua, lalu kita Ctrl T ya teman-teman, bukan J, karena nanti agar bisa disatuin kembali, bisa kembali, maaf. Kita grab, kita pindah ke tempat yang seharusnya. Kita pindah ke tempat di bagian bawah pedang. Nah, di situ kita rotate, kita minus 90 derajat karena menghadap ke kiri ya. Terus kita atasin. Nah, kita pasang gagangnya terlebih dahulu, kita sesuaikan, lalu kita pasang interiornya. Maaf, kita pasang hiasannya ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Set, agak ke kiri dikit, hap. Kita pasang sendiri. Hat, sudah. Nah, terakhir kita tinggal pasang perhiasannya ya teman-temannya. Kita pasang apa ya namanya ya itu, hiasan-hiasannya. Nah, agar mudah kita pakai mode wireframe. Kita sesuaikan sampai di sini. Nah, sudah terpasang ya teman-temannya. Ini pedangnya, penampakan pedangnya sudah jadi. Yang awalnya dari kotak kosong terus jadi. Nah, ini karena sudah di proses pewarnaan. Saya sejujurnya mau merekam proses pewarnaannya, tapi karena saya lupa untuk memencet recordnya, jadi sudah terlanjur. Ini jika kalau kalian mau mengikuti warna-warnanya, kalian bisa lihat di kanan itu. Saya sudah memberikan contekan yang apa yang saya lakukan terhadap masing-masing item di situ, agar ini dapat ditiru ya teman-temannya. Ini untuk warna sih opsional ya teman-teman ya. Bisa kalian modifikasi sendiri mau warna seperti apa, karena saya suka warna hitam dan ada warna ganas-ganasnya itu, jadi saya gunain warna merah dan hitam ya teman-temannya. Seperti itu. Terus lihat di kanan itu, kanan bawah saya sudah scroll ya temannya bisa diikuti jika kalian mau ya teman-teman. Nah, terima kasih atas sudah menonton video ini.
sudah klik video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.